Sosok perempuan itu terbujur kaku di sebuah amben. Ia tidak mati, hidup pun tidak. Ia sedang sakit oleh sesuatu yang tidak terlihat, namun ia bisa muncul kapan saja dengan keranda bambu di sampingnya. Sementara itu, di luar kamar tampak dua orang perempuan diliputi oleh kecemasan dan ketakutan karena sosok tubuh di dalam kamar itu ikatannya terlepas. Ini adalah pantangan besar. Dua perempuan itu pun masuk ke dalam kamar. Meskipun ketakutan menguasai mereka, namun tugas harus mereka selesaikan. Dengan tangan gemetar mereka mengambil keranda bambu yang terletak di samping amben perempuan itu. Perlahan tanpa suara mereka menutupkan keranda itu. Tapi ketegangan makin memuncak ketika salah satu tangan perempuan itu ternyata keluar dari keranda. Perempuan itu berusaha memasukkan tangan itu, namun tiba-tiba perempuan itu berdiri di atas amben dengan mimik menyeramkan. Perlahan-lahan ia menengok ke arah perempuan satunya yang tampak menggigil ketakutan di sudut ruangan. Dan kisah berfokus pada seorang gadis bernama Sri yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan harus mencari pekerjaan demi keluarganya. Suatu hari ia mendapatkan selebaran iklan lowongan pekerjaan pembantu rumah tangga dengan gaji fantastis, namun dengan syarat yang aneh dan syarat khusus, hanya orang yang lahir pada hari Jumat Kliwon. Sri tidak mempunyai pilihan. Rumah itu besar dan megah ketika Sri sampai di alamat yang tertulis di selebaran iklan. Ternyata di dalam sudah banyak orang antri melamar kerja di tempat itu. Sri masuk ke dalam antrian. Tak lama kemudian, tanpa permisi, hujan deras mengguyur tempat itu. Hal ini membuat Sri tak perlu mikir dua kali. Ia langsung putar balik dan pulang. Namun sebelum sempat keluar dari rumah itu, sebuah mobil tiba-tiba muncul dan menabrak Sri. Sri terjatuh lalu ditolong oleh pengendara mobil itu dan diantar masuk ke dalam rumah. Sri sesekali mengernyit kesakitan ketika lukanya diobati oleh perempuan yang menolongnya. Tiba-tiba ada suara yang memanggil perempuan itu. Ia masuk, Sri sendirian di ruangan itu. Ruangan itu gelap dan temaram, mengundang rasa seram di hati Sri. Padahal saat itu siang hari. Sri lalu memandang foto-foto yang terpajang di lemari tamu. Langkahnya terhenti di sebuah lukisan seorang ibu yang menggendong anaknya yang masih bayi. Anehnya, bayi itu berkepala dua. Sri terus memperhatikan lukisan itu dan tiba-tiba Sri terkejut ketika perempuan tadi mengagetkannya. Perempuan itu mengajak Sri ke dalam. Ini kesempatan langka, jarang-jarang Mbah Atmojo memanggil langsung. Sri masih terpaku dengan keanehan dan keseraman rumah itu. Namun, ia pun mengikuti perempuan itu. Sesampainya di ruangan itu, tidak ada siapa-siapa. Semakin ke dalam ruangan itu semakin gelap dan aura mistis menebar begitu kuat. Sri merasa diawasi. Tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Suara itu datang dari sudut gelap ruangan itu. Sri tidak begitu jelas melihatnya. Lalu kembali suara itu menanyakan apakah ia lahir hari Jumat Kliwon. Suara itu pelan namun dalam. Aroma Wijaya Kusuma dan gandrum memancar dari tubuh Sri. Sri mengutarakan keinginannya untuk bekerja di sini. Nanti uangnya untuk biaya pengobatan ayahnya. Tiba-tiba sosok itu mendekat Sri dan terlihatlah sosok itu. Sosok Mbah Atmojo terus mendekati Sri sambil berkata, "Apakah kau yakin sudah siap bekerja di sini? Kalau sudah siap kerja di sini, tidak boleh mundur atau nyawamu menjadi taruhannya." Lalu Mbah Atmojo mengeluarkan pisau dan tanpa basa-basi, ia langsung memotong rambut Sri dan mengajaknya masuk lebih ke dalam lagi. Sri diajak ke sebuah ruangan yang menebar asap dupa. Di tengah nampak seperangkat alat ritual. Mbah Atmojo menambah kemenyan dalam bara itu, membuat asap dupa semakin tebal. Bau asap dupa itu membuat Sri pusing. Mbah Atmojo lalu memasukkan rambut Sri ke dalam dupa itu. Ia mengatakan ini adalah perjanjian darah, tidak boleh mundur. Percayalah.
"Kau membantuku, maka aku akan membantu pengobatan ayahmu," kata Mbah Atmojo. Kemudian Mbah Atmojo membuka bajunya. Bau busuk campur kemenyan menebar jadi satu. Punggung Mbah Atmojo penuh dengan luka-luka yang membusuk. Ia lalu menyuruh Sri membasuh luka di punggungnya. Dengan perasaan jijik dan mual, ia pun mulai membasuh luka di tubuh Mbah Atmojo. Selama membasuh luka, kepala Sri makin pusing dan perutnya semakin mual. Apalagi ketika Mbah Atmojo berbalik dan langsung meniupkan asap dupa itu ke Sri, dan Sri pun pingsan. Malam telah tiba ketika Sri diantar sampai ke rumah oleh Sugi, supir pribadi Mbah Atmojo. Di rumah, ayah Sri sempat melarang Sri kerja di tempat itu karena penuh dengan keanehan. Namun Sri tetap berkeras. Ia tidak mau kehilangan ayah karena tidak mempunyai uang untuk berobat. Seperti nasib Tias adiknya yang mati juga karena sakit dan tidak punya uang untuk berobat. Ayah Sri pun tidak bisa membantah. Sri pun istirahat dan tidur. Di tengah malam ia terbangun karena suara ayah memanggilnya. Sri bergegas menuju kamar ayahnya dan betapa kagetnya Sri melihat ayahnya. Keesokan harinya ia dijemput oleh Sugi. Ternyata di dalam mobil sudah ada dua orang yang pekerjaannya sama dengan Sri. Mereka adalah Erna dan Dini. Mereka saling berkenalan. Karena perjalanan jauh, mereka pun tertidur. Setelah berapa lama Sri pun terbangun karena mobil bergoyang cukup keras. Disusul Erna dan Dini. Tiba-tiba mobil berhenti. Sugi keluar. Sugi berpesan agar jangan keluar dari mobil. Sugi menghampiri sebuah payung kertas yang biasa dipakai untuk memayungi keranda mayat. Tiba-tiba Sugi menyayat tangannya sampai berdarah dengan pisau. Kemudian darah itu ditabur di sesajen. Entah apa yang dilakukan Sugi. Ia lalu balik ke mobil dan perjalanan diteruskan. Dan akhirnya sampailah mereka ke sebuah rumah. Bukan rumah mewah dan megah seperti bayangan Sri. Rumah itu terbuat dari geribik dan atapnya terbuat dari rumbia. Ini terlihat seperti gubuk di tengah hutan daripada sebuah rumah. Kesan redup yang menyungkupi rumah itu membuat suasana seram. Sri mengikuti dua orang temannya masuk ke dalam rumah itu. Kesan seram dan mistis langsung terasa oleh Sri ketika masuk ke dalam rumah itu. Di beberapa sudut ada lampu pelita. Sepertinya rumah ini tidak dialiri listrik. Tak lama kemudian seorang pria tua, ia menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Sri dan dua orang temannya. Tugas mereka termasuk ringan karena hanya membasuh tubuh seorang perempuan yang ada di dalam ruangan itu di kala senja. Namun yang membuat seram adalah perempuan itu kena santet yang bernama Sewu Dino. Selama 1000 hari santet itu akan menguasainya, dan di dalam tubuh perempuan itu telah bersemayam makhluk 1000 jahat bernama Sengar Turih. Sengar Turih akan mengganas dan membunuh siapa saja kalau tubuh Dela, nama perempuan itu, tidak diikat. Dan dengan dibasuhnya tubuh Dela akan membuat Sengar Turih sedikit tenang, tidak berontak. Suasana makin mencekam ketika mereka masuk ke dalam kamar. Tampak di tengah ruangan itu ada sebuah amben dan seorang perempuan yang bernama Dela yang terbaring di atasnya. Inilah Dela, perempuan dengan santet Sewu Dino. Maka dimulailah ritual membasuh tubuh Dela. Sebelum ritual dimulai, Dini memastikan tangan dan kaki Dela dalam keadaan terikat. Selanjutnya Dini pun mengikuti apa yang dikatakan Mbah Atmojo melalui kaset tape itu. Dimulai dari mencelupkan bunga-bunga sesuai urutan sampai membasuh tubuh Dela. Pelan-pelan mulai dari kaki sampai ke kepala. Selama ritual ini suasana benar-benar mencekam. Ditambah lagi suara Mbah Atmojo mulai membacakan mantra untuk membasuh Dela. Aku ngerti Tuhan. Sing ana njero awak iki, ojo tangi, ojo ngamuk. Banyu iki dadi penenang, dudu kanggo nyawamu, nanging kanggo nahan murkamu. Aku mung nglakoni, dudu sing duweni. Sing ana ing njero awak iki tetep meneng. Dan tiba-tiba ketika Dini membasuh wajah Dela,
Dini menjerit keras kesakitan. Wajah Dela menjadi pucat mengerikan. Matanya nyalang menatap tajam Dini. Sri dan Erna menjerit ketakutan dan panik. Mereka tidak tahan lama-lama di tempat itu. Apalagi Sri, kejadian tadi benar-benar membuatnya trauma. Ia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Sementara Dela perlahan-lahan mulai tenang setelah dibasuh oleh Pak Damin dengan air bunga 7 rupa. Sri berjalan cepat meninggalkan rumah itu, sementara Erna mengejarnya berusaha mencegah Sri. Namun sepertinya Sri tidak bisa dibujuk. Tiba-tiba Sri dan Erna menjadi limbung. Sri berusaha untuk tidak jatuh, namun ia tidak bisa. Hidungnya pun mengeluarkan darah. Sebelum Sri dan Erna jatuh ke tanah, datang Sugi menolongnya. Sebelum pergi, Pak Damin mengatakan kepada Dini, Dini harus fokus ketika membasuh Dela. Dan satu hal, Erna, Sri, dan Dini tidak bisa kabur dari tempat ini, karena tempat ini sudah dipagari dengan mantra yang mencegah kalian pergi dari tempat. Mantra ini juga berlaku untuk Dela. Malam ini adalah malam 997. Dini berusaha mengingatkan kepada Sri dan Erna untuk fokus kepada tugas. Kita masing-masing punya keluarga yang membutuhkan bantuan kita. Sri masuk ke kamarnya, namun ketika ia melewati kamar Dela, ia mendengar suara perempuan yang meminta tolong. Karena penasaran, Sri mendekat ke kamar Dela. Suara itu makin keras dan menyayat hati, namun mengandung kengerian yang tidak bisa dijelaskan. Hari ke-998. Mereka sedang mempersiapkan ritual membasuh tubuh Dela, namun pompa airnya rusak. Dini lalu membagi tugas. Erna yang membasuh tubuh Dela, Sri dan Dini memperbaiki pompa air yang rusak. Dini menyuruh Sri untuk mengambil baut yang baru untuk mengganti baut yang rusak. Dan kebetulan semua peralatan ada di dekat kamar Dela. Sri mendengar Erna sedang melakukan ritual membasuh tubuh Dela. Suara mantra ritual itu bikin Sri merinding. Ia mempercepat mencari bautnya dan segera kembali ke tempat Dini. Malamnya mereka bertiga tidur. Tiba-tiba Sri terbangun dan aneh, ia berada di sebuah liang besar di tengah kebun bambu. Tempat ini asing bagi Sri, suasana sepi dan menyeramkan. Sri dengan tertatih-tatih keluar dari liang besar itu, kemudian berjalan menerobos kerapatan daun-daun tebu yang tajam. Ia tidak tahu seseorang mengikutinya. Sampailah Sri ke sebuah rumah yang lebih mirip gubuk di tengah kebun tebu. Bangunan itu mirip tempat Dela dikurung. Tiba-tiba seorang pria muncul di hadapannya. Tanpa bicara, ia langsung berlari ke arah Sri, seolah mau menyergapnya. Sri terbangun dengan nafas memburu. Ternyata Sri bermimpi. Mimpi yang seolah nyata karena di tangannya tergenggam batang daun tebu dan kakinya penuh dengan tanah basah. Persis seperti dalam mimpinya. Ia lalu menceritakan mimpinya kepada Erna dan Dini. Jangan berpikiran macam-macam, itu hanya mimpi biasa. Fokus kepada pekerjaan kita. Sebentar lagi malam ke-1000. Setelah itu kita bebas dan dapat uang. Sri pun terdiam, namun mimpi itu terus mengganggu pikirannya. Kalau cuma mimpi, kenapa daun tebu ini ada di tempat tidurku? Kata Sri dalam hati. Senja telah tiba, saatnya membasuh Dela. Sekarang adalah giliran Sri. Ia membuka pintu ruangan. Hawa dingin dan bau busuk menyambar hidung Sri, namun ia berusaha tak menghiraukannya. Suasana sepi dan mencekam menyergap Sri. Sri yang ketakutan tidak mau berlama-lama di situ. Ia langsung menuju ke sebuah meja. Ia lalu menyalakan lilin dan terlihatlah, dan di situ ada tip alat pemutar kaset, dan dari kaset inilah suara Mbah Atmojo memberikan petunjuk tata cara ritual. Ia heran kaset itu dimulai dari tengah. Ia lalu mengedarkan pandangannya, matanya tertuju ke bawah ambin. Di antara bunga-bunga 7 rupa itu tampak benda lain dan aneh. Kenapa ia berada di situ? Sri hendak langsung memulai ritual membasuh tubuh Dela. Tiba-tiba ada suara memanggilnya. Suara itu datang dari dalam keranda. Itu suara Dela. Sri terkejut dan merinding, namun ia memberanikan diri untuk mendekat. Suara Dela terdengar lemah. Aku capek tiduran terus, kata Dela, dan memohon kepada Sri untuk membuka penutup keranda itu. Sri yang merasa kasihan menjadi lebih berani. Ia lalu menuruti keinginan Dela. Lagi-lagi Dela meminta agar Sri lebih mendekat. Ia ingin tahu wajah yang merawatnya. Lagi-lagi Sri menurutinya. Ia mengangkat keranda bambu dan mendekat ke arah Dela.
Sri terus menjerit ketakutan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menjerit. Jeritan Sri yang memecah di senja yang sunyi itu mengagetkan Erna dan Dini. Mereka segera merangsek masuk ke dalam kamar Della. Di situ mereka melihat Sri ketakutan di pojok ruangan, sementara Della kembali lagi sudah terbaring di amben. Sri lalu menceritakan semua yang dialaminya di dalam kamar Della. Dini marah karena Sri tidak memperhatikan petunjuk Mbah Atmojo di kaset. Ini adalah malam ke-999. Sri kembali bermimpi ia berada di sebuah liang besar di tengah kebun tebu. Ia bangkit lalu berjalan di antara tebu-tebu yang rapat. Kembali ia sampai ke sebuah rumah gubuk. Ia mendekati rumah itu. Selagi ia mengawasi rumah itu, Sri terbangun dari mimpinya dengan nafas memburu. Keesokan harinya Mbah Damin dan Sugi datang. Mereka membawa beberapa perbekalan. Yang anehnya Sugi juga membawa cangkul dan sekop. Sri lalu menghampiri Pak Tamin. Ia menceritakan tentang ritual semalam. Suara Mbah Atmojo dalam kaset itu menyuruhnya membuka tali ikatan Della. Sri juga menceritakan tentang mimpinya, namun seperti Dini, Pak Damin menjawab itu adalah ulah Sengar Turih. Ia mempunyai berbagai cara agar bisa kabur dari rumah ini bersama Della, dan sekarang tinggal 1 hari lagi harus fokus. Sri dan Erna juga melihat Sugi menggali tanah, entah buat apa mereka tidak tahu. Tak berapa lama kemudian Pak Damin dan Sugi meninggalkan tempat itu. Erna penasaran, ia lalu mengajak Sri untuk membuka terpal. Mereka ingin tahu apa yang dikerjakan Sugi. Dini sempat melarang, namun Sri dan Erna tetap membuka terpal itu. Dan ternyata di balik terpal itu ada sebuah liang besar. Liang yang dibuat Sugi. Untuk apa? Liang itu Sri ingat akan mimpi-mimpinya. Di sela-sela Sri memperbaiki pompa air, Erna mengutarakan rencananya untuk melarikan diri dari tempat itu. Sri ragu, ia takut karena tempat ini sudah dipagari mantra, ia tidak berani. Senja telah tiba dan saatnya untuk membasuh Della. Sri menyalakan lilin dalam kamar itu, sementara Dini memasukkan kaset ke dalam tape. Seperti yang dialami Sri begitu kaset diputar, ternyata tidak dimulai dari awal. Dini mencoba merewind dan akhirnya bisa dari awal. Sri lalu membawa ember berisi air itu ke dekat amben Della. Namun Sri terkejut, ternyata ember itu bocor dan air dengan bebas meluncur ke bawah. Keduanya panik sementara waktu terus berjalan. Dini dengan panik menyuruh Sri untuk mengambil air lagi. Sri memompa air sekuat tenaga, namun air yang keluar cuma sedikit. Makin paniklah ia, dan Dini yang tidak sabaran pun akhirnya membantu Sri memompa air. Setelah air dirasa cukup, mereka bergegas masuk ke kamar Della. Namun betapa terkejutnya mereka, ternyata Della tidak berada di atas amben. Dini pun menyalakan lilin. Ia maju perlahan-lahan. Ia takut lalu menengok ke arah Sri. Dini semakin ketakutan, namun ia tetap memberanikan diri mendekati Della. Sri perlahan merapatkan tubuhnya ke Dini. Dini dan Sri kembali histeris dan ketakutan. Tiba-tiba muncul Erna. Ia melihat Della tidak ada di atas amben. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik Erna. Ternyata Della. Dini lalu berusaha menarik Erna, namun Della melemparnya. Dini pingsan, sementara Sri yang ketakutan mempunyai sedikit keberanian lalu menyiram Della dengan air bunga 7 rupa. Tubuh Della yang dirasuki Sengar Turih itu menjerit kesakitan dan perlahan-lahan mulai limbung dan tak lama kemudian diam tak bergerak. Malam itu mereka melanjutkan membasuh tubuh Della dengan air 7 rupa. Della mulai tenang meskipun mulutnya tak henti menyebut Malam ke-1000, Dini marah-marah ke Sri yang tidak teliti dan tidak fokus.
Sri tidak mau disalahkan. Ia menjawab, "Sejak kita di sini kita sudah celaka." Erna pun menyambung, "Kita sama-sama lahir di malam Jumat Kliwon. Kita akan dijadikan tumbal dan kuburan besar itu telah dibuat. Itu buat kuburan kita." Namun Dini membantah. Ia lalu menceritakan, dulu ia bekerja bersama 2 orang. Keduanya terbunuh oleh Dela. Saat dia mau pergi, Mbah Atmojo mencegah dan berhasil meyakinkannya kalau sampai 1000 hari kita selamat. Dan Dini mempercayainya. Dan Dini berharap Sri dan Erna pun percaya. Keesokan harinya tiba-tiba gembok pintu kamar Dela terlepas. Semuanya kaget dan panik. Mereka lalu memeriksa kamar Dela dan seperti yang mereka duga, Dela telah kabur dengan menjebol dinding kamar. Mereka semuanya panik. Erna mengajak Sri untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun sekali lagi Sri menjawab, "Tidak bisa karena tempat ini sudah dipagari mantra. Kita tidak bisa kabur." Dini tiba-tiba ingat pasti Dela masih berada di sekitar sini. Karena mantra itu berlaku juga buat Dela. Dini lalu mengajak Sri dan Erna untuk memastikan kalau payung-payung itu masih menancap di tempatnya. Karena payung masih menancap berarti mantra itu masih bekerja. Mereka pun segera menyebar. Dini dengan tertatih-tatih melangkah. Ia melihat salah satu payung itu roboh. Namun ketika ia hendak menancapkan payung itu, tiba-tiba sebuah pukulan hinggap di kepalanya. Ia pun pingsan. Sementara Erna melihat bahwa payung itu masih menancap di tempatnya. Sri pun melihat hal yang sama. Namun ketika ia mau turun, ia pun terpeleset dan jatuh. Ia memaksakan diri untuk bangkit. Tiba-tiba Sri sudah hampir mati ketika tali itu semakin kuat menjerat lehernya, dan ketika nafasnya hampir putus datang Pak Damin dengan menyiramkan air 7 rupa ke tubuh Dela. Dela pun menjadi lemah. Tanpa basa-basi Pak Damin pun mengikat tangan dan kaki Dela. Namun tiba-tiba Sri kaget dengan apa yang dilakukan oleh Erna. Tak sampai di situ saja, Erna lalu melepas ikatan tangan Dela. Sri pun tampak terkejut dan panik. Ia berusaha mencegah Erna, namun Erna menyerang balik. Erna mengatakan bahwa ini adalah tugasnya yang sebenarnya. Ia disuruh Karto untuk melepaskan Dela. Ia lalu menceritakan semua bahwa ia adalah penyusup yang disuruh oleh Karto. Dia pula yang melepas gembok kamar dan ikatan Dela sehingga Dela bisa kabur. Dia pula yang membuat ember bocor, termasuk dia juga yang membuat kaset itu mulai dari tengah. Tugasnya menggagalkan ritual membasuh Dela. Setelah itu tiba-tiba Erna menyerang Sri. Terjadilah pergumulan mati-matian 2 perempuan itu. Namun di satu saat Sri berhasil mendorong Erna yang membuat Erna akhirnya mati. Mati tak sengaja oleh Sri. Sri menangis. Ia merasa bersalah telah membunuh Erna. Sri memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun Dini berusaha membujuk, itu bukan salah Sri, itu tidak disengaja. Pak Atmojo yang telah datang ke tempat itu pun berusaha membujuk Sri. Ia mengatakan mimpi Sri bukan cuma bunga tidur, itu adalah pertanda hanya Sri yang bisa menyelamatkan Dela dari santet Sewu Dino, dan hanya Sri yang bisa masuk ke dunia gaib dan membawa Dela pulang. Mbah Atmojo berharap Sri mau membantu. Akhirnya Sri pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyetujui. Ritual untuk masuk ke dalam dunia gaib pun dilakukan. Sebagai bekal di alam gaib, Mbah Atmojo menyerahkan sebuah belati. Hanya belati ini yang bisa melenyapkan sengar turih. Sri dan Dela diletakkan dalam liang besar yang sudah dibuat oleh Sugi. Mereka terbaring sejajar. Dan Sri pun siap melanglang dunia gaib untuk menyelamatkan Sukma Dela yang terkurung di alam gaib. Sri terbangun sudah berada di liang besar seperti di dalam mimpinya. Ia berjalan menembus kerapatan pohon tebu. Akhirnya ia menemukan rumah itu. Ia segera bergegas sementara di dalam rumah itu terdengar Dela memanggil. Setelah berkali-kali berusaha mendobrak, akhirnya pintu rumah itu berhasil dijebol.
Ia masuk ke dalam rumah. Suara Dela semakin keras. Ia ingin membuka pintu itu namun tidak ada kuncinya. Dela mengatakan kunci itu di tangan Karto. Dan tiba-tiba seorang pria menyerang Sri. Sri berusaha menghindar dan ia berhasil menusukkan pisaunya ke arah pria itu. Sementara itu Dini yang sedang membasuh tubuh Dela kehabisan air. Pak Damin segera membantunya. Namun Dela kembali mengganas dan menyergap Dini. Sri berhasil membuka kunci kamar itu dan membawa Dela keluar. Namun pria itu kembali menyerangnya. Sri tidak berdaya karena tertusuk oleh pria itu. Beruntunglah Dela membantunya dengan membanting lampu ke lantai. Sedetik kemudian rumah itu dilalap api. Dela Sri berusaha kabur. Sementara Dela di alam nyata mulai mendekati Pak Damin. Pak Damin dibuatnya tak berdaya. Mbah Atmojo pun tidak berdaya. Pada siapa kamu mengabdi? Beruntunglah Sugi langsung menyergap Dela. Sementara Dela dan Sri terus berlari menuju liang besar itu. Ketika sudah sampai di liang besar itu, sosok Sengar Turih menyerangnya dan berusaha membunuhnya. Namun dengan pisau belati ia berhasil mengusir Sengar Turih. Akhirnya Dela berhasil diselamatkan. Sesuai janjinya, Mbah Atmojo memberikan imbalannya kepada Sri. Sebelum pergi, Sri bertanya, kenapa Dela sampai disantet? Namun Mbah Atmojo tidak mau mengatakannya. Semakin sedikit yang tahu, semakin baik. Sri akhirnya mengembalikan uang pemberian Mbah Atmojo. Akhirnya Sri diantar pulang oleh Sugi. Dalam perjalanan Sugi membenarkan Sri yang tidak mau menerima imbalan. Kalau Sri menerima imbalan itu, ia akan terikat selamanya dengan Mbah Atmojo. Sugi pun menceritakan sebab-sebab Dela kena santet. Berawal dari Mbah Atmojo menyantet seluruh keluarga Kuncoro. Kuncoro pun mendendam dengan menyantet Dela.